sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 28 September 2021 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang bagaimana caranya mengelola perbedaan-perbedaan agar tidak memicu konflik, dan kalau tak terhindarkan konflik akhirnya terjadi, maka kita diajak belajar dari Yesus tentang bagaimana cara mengatasinya. Marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika kedua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, konflik adalah perselisihan atau cekcok yang dapat meningkatkan ketegangan dan dapat memicu kekerasan atau kerusuhan. Konflik selalu ada dalam sejarah kehidupan manusia dan bahkan telah terjadi sejak keturunan pertama Adam dan Hawa. Kain membunuh Habel gegara Kain iri hati kepada adiknya itu. Itu pula yang terjadi di antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Yahudi cenderung merendahkan orang Samaria karena orang Samaria dianggap telah murtad dan tidak mau mengakui Yerusalem sebagai pusat bait Allah. Orang Samaria mempersembahkan kurban di atas gunung Garizim, tidak mau pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban, seperti yang dikatakan oleh seorang perempuan Samaria kepada Yesus. "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Yohanes 4 ayat 20. Itulah alasannya mengapa orang Samaria kurang ramah terhadap orang Yahudi, terutama ketika mereka mengetahui orang Yahudi melewati daerah Samaria untuk berziarah ke Yerusalem. Dan itulah yang dialami oleh Yesus beserta rombongannya. Mereka ditolak untuk singgah di suatu desa orang Samaria karena mereka sedang melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem. Yakobus, yang memang bersifat temperamental, menjadi marah atas penolakan itu, lalu bersama Yohanes saudaranya meminta izin kepada Yesus untuk menurunkan api dari langit untuk membinasakan orang-orang Samaria yang menolak mereka. Tentu saja Yesus tidak mengabulkan permintaan mereka. "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan." Dalam Alkitab terjemahan Yunani dikatakan, "Kalian tidak tahu roh mana yang menguasai kalian." Yesus menegur mereka bukan karena semangat untuk membela Yesus, melainkan karena marah, merasa harga diri mereka direndahkan. Mereka dikuasai oleh kesombongan karena merasa mampu menurunkan api dari langit. Dan mereka diliputi hawa nafsu hendak mencelakai orang lain.
Yesus mengingatkan kedua muridnya itu, Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, orang-orang Samaria di desa itu menolak Yesus karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka menolak rombongan orang Yahudi yang hendak berziarah ke Yerusalem. Pertikaian itu memang telah ada di antara orang Yahudi dan Samaria. Konflik sosial seperti ini memang cenderung berkepanjangan, sulit untuk disudahi. Seandainya orang-orang Samaria yang tinggal di desa itu telah mendengar kiprah Yesus yang melakukan banyak mujizat di Kapernaum, ya karena memang banyak orang Samaria yang datang ke Kapernaum untuk berjumpa dengan Yesus, maka tentulah dengan senang hati mereka akan menerima Yesus. Tentulah merupakan kehormatan bagi mereka karena Yesus berkenan mampir ke desa mereka. Tetapi rupanya mereka tidak siap untuk menanggung konsekuensinya. Jika mereka menerima Yesus di desa mereka, maka sangat mungkin mereka akan dimusuhi oleh sesama orang Samaria dari desa-desa dan kota-kota lainnya. Bisa jadi mereka akan dikucilkan atau dimusuhi oleh sesama orang Samaria sendiri. Ini merupakan pelajaran yang baik bagi kita. Ketika kita mengalami penolakan, tentu baik kalau kita mencari tahu mengapa mereka menolak kita. Apa sesungguhnya alasan mereka menolak kita? Apakah karena perilaku kita yang tidak berkenan? Apakah karena suku atau agama kita? Nah, ini penting untuk dicari tahu agar kita tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes, yang marah karena martabat direndahkan, yang sombong karena merasa diri hebat, atau oleh hawa nafsu ingin mencelakai orang lain. Konflik yang terjadi antar Yahudi dan Samaria ini merupakan konflik sosial yang terjadi antara kelompok masyarakat. Konflik sosial seperti ini umumnya bersifat menyeluruh, melibatkan seluruh anggota kelompok. Saya pernah mengalami ditolak, bukan karena tabiat atau perilaku saya yang buruk, melainkan karena agama saya atau karena suku saya. Ini menjadi sulit bagi saya, karena tak mungkinlah saya merubah garis keturunan saya, mana bisa saya ganti suku. Tak mungkin juga saya pindah agama, karena saya tak punya alasan yang cukup untuk meninggalkan agama yang saya imani sekarang ini. Suku atau agama sebetulnya hanyalah perbedaan, yang memang tak bisa disama-samakan, tak bisa juga dengan berpura-pura tidak berbeda. Nyaris semua orang menganggap bahwa agamanya lah yang terbaik. Kalau toh ada yang mengatakan bahwa semua agama itu baik, lalu mengapa ia melarang anaknya menikah dengan pasangan yang berbeda agama? Kalau memang semua agama itu baik. Bukankah artinya ia hanya sekedar mengungkap pemanis bibir saja dengan mengatakan semua agama itu baik? Konflik yang bersifat sosial kemasyarakatan memang tidak mudah dicarikan penyelesaiannya. Yesus tentu mengetahui akan hal ini. Oleh karenanya, sebelum memasuki desa orang Samaria itu, Yesus mengutus beberapa orang untuk mendahului ke desa yang dituju. Tentu maksudnya untuk berunding dengan orang-orang di desa itu, supaya mereka mengizinkan Yesus dan rombongan untuk singgah di desa itu. Mungkin saja orang-orang yang diutus oleh Yesus kurang memiliki kemampuan diplomasi, tetapi yang jelas, konflik sosial memang masalah pelik, dan penyelesaiannya juga sulit. Walaupun katakan diwakili oleh diplomat yang ulung misalnya. Dalam permenungan saya terhadap Injil hari ini, saya bertanya dalam hati, jika Yesus mengetahui akan ditolak di desa itu, mengapa Yesus tidak menyuruh utusannya ke desa lain saja agar tidak ditolak? Tidak semua desa atau kota di Samarinda menolak Yesus, terutama di desa di mana terdapat banyak penduduknya yang telah menyaksikan mujizat Yesus di Galilea. Atau bukankah lebih baik mereka singgah di desa kecil yang tak punya keberanian atau tak punya kekuatan untuk mengusir rombongan Yesus yang jumlahnya lebih banyak atau lebih besar? Jika peristiwa penolakan itu tidak terjadi, maka Yakobus, Yohanes, dan juga murid-murid lainnya
tidak berkesempatan memetik pelajaran sebagai bekal penting di kemudian hari setelah Yesus wafat. Mereka akan mengalami penolakan yang jauh lebih buruk dan bahkan berakhir sebagai martir. Iman para murid ini mesti dikuatkan agar tak mudah tunduk oleh roh amarah, kesombongan, dan hawa nafsu. Yesus tidak membalas perlakuan orang-orang Samaria itu, malah melarang muridnya untuk membalas. Yesus mengajak rombongan untuk pergi meninggalkan desa itu menuju ke desa lainnya yang mau menerima mereka. Sebelum peristiwa penolakan itu, Yesus telah mengajarkan para murid dengan mengutus mereka berdua-berdua dan berpesan, "Kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan bebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lukas 9 ayat 5. Jadi, Yesus tidak mengajarkan untuk menurunkan api dari langit. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, perbedaan suku, ras, atau agama memang ada dan akan tetap ada. Yang perlu kita waspadai, perbedaan itu ibarat sekam. Jika tak pandai-pandai menjaganya, perbedaan itu mudah berubah menjadi konflik. Para pendiri bangsa Indonesia telah mengantisipasi akan hal ini, bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku dan agama. Maka dirajutlah ikatan yang mengikat dengan kuat berbagai perbedaan itu ke dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu juga. Yang telah terbukti mampu memelihara bangsa Indonesia selama 76 tahun. Dan kita sebagai umat Katolik juga telah mengupayakan agar tetap berada di dalam barisan 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya, penanggulangan konflik sosial kemasyarakatan dapat dilakukan melalui konsensus secara nasional yang wajib ditaati oleh semua pihak. Selain perbedaan suku dan agama, ada berbagai perbedaan lain yang juga mesti kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini memerlukan lebih banyak perhatian agar tidak berubah menjadi konflik, yaitu perbedaan-perbedaan yang bersifat personal, lebih personal, yang terjadi di antara suami istri, di antara orang tua dan anak, di antara sesama saudara kandung, dan seterusnya. Perbedaan-perbedaan seperti ini juga gampang dipicu menjadi konflik. Terlebih lagi jika ada pihak lain yang mengipas-ngipasi, mengompori, atau menyesatkan, maka konflik pun meledak lebih cepat. Yesus telah mengajarkan kepada kita tentang apa yang mesti kita perbuat terhadap perbedaan-perbedaan yang lebih bersifat personal ini, seperti yang ditulis dalam Injil Matius 18 ayat 15-20 tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jangan mempermalukan saudara dengan memaparkan keburukannya di depan orang banyak, melainkan berilah nasihat secara pribadi. Yang dimaksud dengan tegurlah bukan membeberkan dosa-dosanya, bukan dengan menuding-nuding, melainkan memberi nasihat apa yang semestinya dilakukan. Sebab domba yang tersesat tak dapat menemukan jalan pulangnya sendiri. Ia mesti dituntun untuk dapat menuju pertobatan. Jika upaya 4 mata ini tidak berhasil, barulah boleh libatkan pihak lain sebagai mediator yang netral. Tujuannya jelas adalah untuk membina, bukan membinasakan. Sama sekali dilarang untuk menghukum. Jika segala upaya telah dilakukan dan masih belum berhasil, maka pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Di kesempatan lain, Yesus juga meminta kita untuk berdoa bagi mereka yang memusuhi kita, yang sedang konflik dengan kita,
Dan tujuannya juga jelas, agar Roh Allah membantu mereka memberi pencerahan agar bersedia mengupayakan konsiliasi untuk meredam konflik. Malah menurut saya, berdoa justru mesti diutamakan, agar Tuhan kita Yesus Kristus segera menyudahi pertikaian, menggantinya menjadi damai sejahtera. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 28 September 2021. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.